Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, juga semangat dalam menghadapi berbagai keadaan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai adab terhadap diri sendiri. Sebelum beranjak pada pembahasan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Nisa. Selanjutnya teman saya, Dita Fibrianti, kemudian Zulfa Aulia Zahra, juga Zurratul Qalbiyah. Baik, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa kami akan menjelaskan mengenai adab terhadap diri sendiri. Adapun subtema dalam materi tersebut, yang pertama adab mandi, yang kedua adab tidur, yang ketiga adab buang air besar dan kecil atau yang sering disebut istinja, dan yang terakhir adab dalam berbicara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari adab itu sendiri. Kata adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba, yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Sedangkan menurut ensiklopedia dalam Tasawuf Imam Al-Ghazali, karya Luqman Junaidi, adab menurut Rasulullah SAW adalah pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari keimanan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada aturan agama, terutama agama Islam. Fungsi dari adab itu sendiri yakni dapat menumbuhkan kecintaan seseorang terhadap penciptanya, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap sesama manusia. Materi pertama yaitu ada adab mandi. Pada materi adab mandi ini, kebersihan menjadi hal yang sangat urgent pada saat ibadah. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat yang tidak bersuci. Hadis riwayat Muslim. Menurut hukum, mandi terbagi menjadi dua, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib dilakukan pada saat keluar mani, bersetubuh, mimpi bersetubuh, berhenti dari haid dan nifas, mandi Jumat, memandikan mayat, dan orang kafir masuk Islam. Dan adapun mandi sunnah dilakukan pada saat mandi sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ketika akan memakai pakaian ihram, masuk Mekah, setelah memikul mayat, sesudah pingsan, dan istihadah haid yang lebih dari kebiasaan. Adapun tata cara mandi junub, yang pertama adalah niat, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga mencuci dua telapak tangan, yang keempat mencuci kemaluan dengan tangan kiri, yang kelima menggosok tangan kiri dengan sabun, yang keenam berwudu, yang ketujuh membasahi rambut dengan memasukkan jari ke pangkal rambut, yang kedelapan menuangkan air di kepala sebanyak 3 kali, dan yang terakhir menyiram ke seluruh tubuh. Pun fardhu mandi dan sunnah mandi. Yang pertama, dalam fardhu mandi adalah niat pada saat memulai membasuh tubuh. Niat pada saat mandi wajib yaitu nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, ada membasuh seluruh badan dengan air, ratakan ke semua rambut dan kulit. Yang terakhir, ada menghilangkan najis. Sunnah mandi, yang pertama ada mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua, ada membaca Bismillahirrahmanirrahim pada pemulaan mandi. Yang ketiga, menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan yang kanan. Yang keempat, membasuh badan sampai 3 kali. Yang kelima, membaca doa setelah dan
membaca doa sesudah berwudu. Yang terakhir, sebelum mandi disunahkan berwudu terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang adab sebelum tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 9, Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Tidur merupakan kebutuhan paling mendasar yang diperlukan oleh manusia. Selepas dia berlelah-lelah dalam beraktivitas, tentu tubuh kita membutuhkan waktu istirahat, dan salah satunya yakni dengan tidur. Adapun adab-adab sebelum tidur, yang pertama berwudu sebelum tidur, yang kedua membersihkan tempat tidur sebelum merebahkan diri di atasnya, yang ketiga disunahkan 3 kali sapuan dalam membersihkan tempat tidur, yang keempat menyebut nama Allah ketika beranjak tidur, yang kelima membaca surat dalam Al-Quran seperti membaca Quran surat Al-Mulk, membaca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Yang keenam, tidur menghadap ke sebelah kanan dan meletakkan pipi di atas tangan kanan. Kenapa? Karena menurut analisa para ahli kedokteran, posisi tidur dengan demikian lebih baik bagi tubuh kita. Posisi tidur seperti itu mengandung beberapa faedah, diantaranya dengan posisi seperti itu akan membuat kita mudah terbangun. Yang nomor 2, agar jantung menggantung ke sebelah kanan. Dengan demikian tidak akan menyulitkan sirkulasi darah ketika kita tidur. Yang ketujuh, poin selanjutnya yakni membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedelapan, memperbanyak berzikir, beristighfar, dan bersolawat. Dan yang kesembilan yakni membaca doa sebelum tidur. Pada dasarnya setiap kegiatan dapat dimaknai sebagai ibadah, termasuk tidur ini. Jika dibarengi dengan hal-hal yang baik, adab-adab yang baik, maka tidur tersebut atau kegiatan tersebut dapat dinilai sebagai ibadah. Materi yang selanjutnya adalah adab istinja. Adab-adab istinja. Yang pertama, ada hal-hal yang disyariatkan dalam istinja. Dan yang kedua, ada hal-hal yang dilarang dalam istinja. Kita bahas dulu yang disyariatkan ya. Hal-hal yang disyariatkan dalam istinja, yang pertama itu adalah disunahkan beristinja dengan menggunakan air karena lebih menyucikan. Dan yang kedua, dianjurkan masuk ke WC dengan kaki kiri dan keluar kaki kanan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ia lebih suka mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik-baik. Sedangkan untuk hal-hal yang jelek atau kotor, beliau lebih suka mendahulukan yang kiri. Yang ketiga, disunahkan membaca doa sebelum masuk WC dan sesudah keluar WC. Doa masuk WC. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'is. Doa keluar WC. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Yang keempat, diwajibkan untuk menjaga aurat ketika beristinja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budakmu. Hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin
diwajibkan untuk menjaga tubuh dan pakaian dari najis ketika buang air. Yang keenam, disunahkan menggosokkan tangan kiri ke tanah, tisu ataupun mencucinya dengan sabun. Imam Ibnul Munzir berkata, maka disunahkan bagi orang yang telah beristinja untuk mencuci tangannya dengan sabun atau menggosokkan ke tanah untuk membersihkan dan menghilangkan bau najis jika bau itu masih tersisa di tangannya. Nah, sekarang ada hal-hal yang dilarang dalam beristinja. Yang pertama, dimakruhkan berbicara yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua, dimakruhkan membawa buku yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran atau zikir kepada Allah. Yang ketiga, dilarang menghadap atau membelakangi kiblat dalam buang air. Sebagaimana dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi berhadaplah ke arah timur atau ke barat. Yang keempat, dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Abu Qatadah. Yang lima, diharamkan buang air sembarangan seperti di jalan, tempat berkumpulnya air dan lain sebagainya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah dengan orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapakah itu orang yang dilaknat oleh manusia, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Dan untuk hadis yang berkumpulnya air, dalam hadis Jabir bin Abdillah, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tergenang. Dan yang terakhir adalah dimakruhkan berdiam terlalu lama di dalam WC. Untuk materi yang terakhir yaitu ada adab berbicara. Di sini terdapat hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari sifat al-fami. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan, jangan bicara kecuali benar dan bermanfaat. Karena setiap patah kata akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kita harus belajar mendengarkan. Mendengar belum tentu mendengarkan. Mendengar hanya sekedar menyerap suara lewat telinga. Sedangkan mendengarkan tidak sekedar menyerap suara, tetapi juga menyimak dan mengolah apa-apa yang kita dengar. Oleh karena itu, dengan mendengarkan kita akan paham dan dengan paham kita bisa berubah. Syarat kebenaran dalam perkataan sebagai qaulan syadidah. Yang pertama harus benar. Benar di sini mengandung arti bahwa perkataan yang kita ucapkan harus sesuai dengan realitas yang terjadi, tidak menambah-nambah ataupun mengurangkan. Yang kedua, setiap kata itu ada tempat yang tepat dan setiap tempat itu ada kata yang tepat. Di sini tepat, tapi di tempat lain belum tentu tepat. Yang ketiga, kita harus bisa mengukur apakah kata-kata itu melukai atau tidak, karena sensitivitas setiap orang itu berbeda-beda. Yang keempat, pastikan perkataan itu bermanfaat. Banyak bicara akan banyak mengeluarkan kata-kata, hingga peluang tergelincir akan semakin besar. Bila ini terjadi, maka peluang untuk celaka jadi semakin besar. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa banyak bicara, niscaya banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya akan banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka menjadi lebih utama baginya. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Semoga Allah menuntun kita menjadi orang bijak yang banyak mendengar, sedikit bicara. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah memaparkan seluruh materi yang menjadi tugas kita. Mudah-mudahan dapat difahami, dapat dimengerti. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena itu berasal dari kami sendiri selaku makhluk. Apabila ada kebaikan, alhamdulillah itu merupakan kebaikan Tuhan kepada kita, kepada kami. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.